Jangan cuma ngerjain tugas-tugas kuliah aja teman-teman. Ya, halo sobat sipil teman-teman semuanya. Jumpa lagi dengan saya RYDOK menuju Sangar. Semboyan saya seperti biasanya ya, menuju Sangar dan amin. Semoga teman-teman di sana ikut mengaminkannya karena doa besar kekuatannya. Ya, kali ini ketemu lagi dengan saya. Saya tidak akan membuat video tentang SAP 2000. Kali ini saya akan memberikan materi yaitu terkhusus untuk para mahasiswa teknik sipil yang ada di seluruh Indonesia. Langsung saja kita masuk ke dalam materi. Bukan materi ya, mungkin ini sebagai acuan, sebagai bisa dijadikan persiapan buat teman-teman semua sebelum terjun ke dunia pekerjaan. Langsung saja saya beri judul Mahasiswa Teknik Sipil Harus Paham. Kenapa saya memberikan judul ini? Karena harapan saya teman-teman semua bisa mempersiapkan sedini mungkin, biar tidak kaget ya teman-teman. Jadi mumpung masih kalian yang masih semester awal ataupun kalian yang sudah semester tua tapi tidak ada kata terlambat, kalian bisa pelajari ini semuanya. Jadi biar tidak kaget nanti di dunia kerja, mahasiswa teknik sipil harus paham. Saya buat judul ini, teman-teman harus mempersiapkan sedini mungkin. Aplikasi-aplikasi apa saja sih, dasar-dasar aplikasi yang sering digunakan di dalam dunia pekerjaan. Pastinya teman-teman kuliah jurusan teknik sipil pengennya kerja di dunia konstruksi, baik di perencanaan, pelaksanaan, ya kan teman-teman. Jadi pengennya pasti di dunia konstruksi, tadi kontraktor, konsultan, yaitu pilihan teman-teman semua. Jadi ada beberapa aplikasi yang sangat penting dan sering digunakan dalam dunia konstruksi. Yang pertama, AutoCAD. Yang kedua, bisa kita lihat SketchUp. Yang ketiga, ada aplikasi penghitung struktur yaitu SAP 2000 dan ETABS. Dan yang terakhir, keempat, saya masih beri tanda tanya karena ini merupakan aplikasi paling dasar dan kalian harus menyimak video ini sampai akhir. Kita bahas yang pertama, AutoCAD. AutoCAD merupakan aplikasi menggambar dalam bentuk 2 dimensi maupun 3 dimensi. Dalam dunia konstruksi, AutoCAD digunakan sebagai aplikasi yang sangat penting karena kebanyakan gambar perencanaan, gambar shop drawing, dan gambar as-built drawing dibuat dari AutoCAD ini. Teman-teman yang sudah masuk perkuliahan pasti menemukan aplikasi ini. Ini merupakan aplikasi dasar AutoCAD. Dosen kalian pasti sudah memberikan pelajaran tentang ini. Kalian pasti sudah banyak yang tahu. Coba kita langsung saja buka ke aplikasinya. Saya akan memberikan contoh-contoh sedikit mengenai aplikasi yang akan saya jelaskan. Ya, ini ya teman-teman, contoh. Ini aplikasi AutoCAD yang sedang saya buka. Nah, ini merupakan contoh gambar yaitu struktur ya teman-teman. Gambar struktur. Di gambar struktur ini ada yang namanya denah pondasi, denah balok, denah kolom, dan sampai ada potongan, ada tampak, dan ada pula detail teman-teman. Detail. Jadi aplikasi AutoCAD ini sangat penting dan sangat sering digunakan. Buat teman-teman semua bisa mempelajari ini semua. Jadi dengan fungsi-fungsi, kita mengetikkan fungsi misal L itu line. Nah, kita
klik. Ya, ini line PL polyline garis sambung. Ya kan teman-teman, simple. Jadi buat teman-teman yang belum pernah mempelajari AutoCAD ini, semisal teman-teman semua dari SMA, jangan takut karena aplikasi ini bisa kok dipelajari semua kalangan. Saya juga dulu dari SMA, dan AutoCAD ini pertama juga apa sih ini Pak, aplikasi apa? Ternyata aplikasi ini sangat penting di dunia pekerjaan. Jika kalian mungkin tidak mahir menggambar, saya sarankan teman-teman harus bisa membaca gambar. Harus bisa membaca gambar itu ya teman-teman. Harus bisa mengartikan arsiran-arsiran, terus tulisan-tulisan ini, dan mungkin di detail ada yang namanya 4D 16 itu apa, 2D 13 itu apa. Teman-teman harus mempelajari itu semua. Teman-teman harus paham, memahami gambar, simbol-simbol yang ada di AutoCAD ini. Mungkin itu penjelasan saya mengenai AutoCAD. Masuk lagi ke dalam materi. Nah, ini contoh gambar tadi ya teman-teman. Gambar detail, gambar denah pondasi pancang ya teman-teman. Aplikasi yang kedua yang tidak kalah pentingnya yaitu SketchUp. SketchUp sering digunakan oleh para arsitek, mendesain gambar arsitektur, desain interior dan sebagainya. Aplikasi ini merupakan software yang digunakan mendesain gambar dalam bentuk 3 dimensi. Gambar kelihatan lebih nyata. Jadi beda dengan AutoCAD tadi, gambar ini lebih ke arah 3 dimensi. Kalau AutoCAD tadi kan garis-garis ya teman-teman, seringnya 2 dimensi. Bisa juga 3 dimensi, tapi lebih kelihatan nyata dari SketchUp kalau 3 dimensinya ya. Ini contoh gambar. Ya, ini denah rumah, dan ini rumah. Langsung kita masuk ke dalam SketchUp. Ya, ini teman-teman. Jadi yang mungkin ada beberapa orang dan sebagian orang sangat sulit untuk membayangkan gambar 2 dimensi. Jadi teman-teman bisa memakai aplikasi ini langsung kelihatan lebih nyata ya teman-teman. Ada pintu, jendela. Nah, ini dari atas bolong ya teman-teman. Ini ada tangga, jadi langsung tahu gitu teman-teman. Di keunggulan SketchUp ini kita bisa lebih mudah memahami bentuk-bentuknya. Jadi kita lebih spesifik lah di SketchUp ini, dan di SketchUp ini juga memfasilitasi kita bisa membuat denah di layoutnya ya teman-teman. Ini aplikasi bawaan dari SketchUp. Ya, bisa dibuat denah, misal rumah tadi dibuat denah di layout. Ya, nanti mungkin lain kesempatan saya akan memberikan video cara mengimport denah dari SketchUp dan dari layout. Jadi tidak perlu kita buat AutoCAD-nya lagi, kita bisa langsung membuat denahnya di layout, memberikan ukuran dan lain sebagainya. SketchUp ini sering digunakan di interioran ya teman-teman, interior. Lalu selanjutnya yaitu SAP 2000 dan atau ETAPS ya teman-teman. Mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu ya aplikasi ini. Terkhusus SAP 2000 saya sering membuat videonya. Pasti teman-teman yang sudah menyimak channel ini sudah tahu dan sudah paham apa itu SAP 2000. Tinggal dikembangin lagi ya teman-teman. Dibuat oleh perusahaan CSI, jadi ini sama-sama dibuat oleh CSI. Merupakan aplikasi yang digunakan untuk mendesain dan menganalisis struktur dalam dunia konstruksi. Banyak kemiripan dalam penggunaan aplikasi SAP 2000 dan ETAPS.
Bagi kalian yang suka perhitungan sangat cocok untuk mempelajari aplikasi ini. Mungkin teman-teman semua jika suka berhitung dan tidak suka gambar bisa beralih ke aplikasi ini. Mungkin sasarannya yaitu ke depan bisa menjadi konsultan ya teman-teman, konsultan perencana. Teman-teman bisa ambil bagian di konsultan perencana. Kita lihat dulu, mungkin kalau aplikasi SAP 2000 dan ETAPS tidak perlu saya contohkan ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat di video-video saya sebelumnya. Ini saya memakai SAP 2000 versi 14 dan ada ETAPS versi 18. Sangat banyak kok video-video pembelajaran mengenai struktur di YouTube, ataupun kalian bisa membeli buku-bukunya entah di toko-toko online ya teman-teman. Kita lanjut. Ya, ini aplikasi yang sangat dasar dan sering digunakan di dalam dunia konstruksi. Mungkin teman-teman ada yang tahu? Ya, aplikasi ini yaitu aplikasi yang terakhir yaitu Microsoft Excel ya teman-teman. Jadi di setahun terakhir ini saya sudah masuk dalam dunia pekerjaan. Ya, menurut saya aplikasi yang paling dasar dan paling sering digunakan yaitu Microsoft Excel. Ini teman-teman. Jadi di Microsoft Excel ini kita semua dapat melakukan hitung-menghitung ya teman-teman. Pasti teman-teman sudah bisa lah menggunakan aplikasi Excel dan rumus-rumusnya, dasar-dasarnya. Jadi di aplikasi Excel ini kita bisa menghitung RAB. Ini simpel banget ya teman-teman. Kita dapat menghitung RAB dan biasanya laporan keuangan juga di Microsoft Excel, dan schedule juga biasanya di Microsoft Excel ya. Tapi sekarang sudah banyak beralih ke Microsoft Project. Tapi menurut saya aplikasi Excel ini sangat penting ya teman-teman. Teman-teman harus paham bagaimana cara mengaplikasikan Excel ini. Ini merupakan modal yang sangat penting. Microsoft Excel ya teman-teman. Jadi menurut saya teman-teman harus mempersiapkan sedini mungkin ya, bisa mempelajari 4 aplikasi itu sekaligus ya. Jika tidak bisa ya setidaknya minimal 2 lah teman-teman harus mempunyai modal itu. Bisa mungkin dari Excel dan AutoCAD ya. Jadi setelah kalian mempunyai modal bisa aplikasi tersebut, saya yakin teman-teman pasti berani, tidak takut-takut ya teman-teman. Jadi sudah siap. Harapan saya teman-teman merenungkan itu semua, jadi segera mempersiapkan. Jangan cuma ngerjain tugas-tugas kuliah aja teman-teman. Teman-teman harus ngembangin diri kalian, ngembangin skill kalian, dan yang tidak kalah pentingnya skill public speaking kalian ya teman-teman. Cara kalian ngomong pada banyak orang, karena di dunia pekerjaan nanti kita akan berhubungan dengan banyak orang. Maka dari itu dilatih, jangan malu-malu. Kalian bisa belajar dari mengikuti organisasi-organisasi, dari situ skills public speaking kalian dapat berkembang ya teman-teman. Dan yang itu juga skill ini tadi aplikasi, harapan saya teman-teman mempersiapkan sedini mungkin agar teman-teman semua siap terjun ke dunia pekerjaan. Oke. Ya mungkin itu saja. Thank you for listening. Semoga video kali ini dapat menyadarkan teman-teman semua, dan harapan saya teman-teman lebih siap dan semuanya sukses. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu.